Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih menjadi hambanya yang selalu berada dalam agama Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah karena kita dimasukkan oleh Allah ke dalam dinul Islam atau agama Islam. Mengapa demikian? Karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang kuridhoi adalah Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, Islam adalah sesuatu yang menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka sekali-sekali tidak akan kuterima agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan Islam. Nah, berbicara dengan Islam, apa itu Islam? Kita agama Islam, tapi kita nggak tahu Islam itu apa. Ini kan sangat lucu. Jadi Islam adalah menurut para ulama al-istislam, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah. Itulah Islam. Yaitu kalimat ini adalah la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita lihat di hadis yang akan saya bawakan. Hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam yang diambil dari hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Muslim, bahwasanya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama bersaksi, ya, atau bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Maka ini dua kalimat syahadat yang benar-benar menyelamatkan kita dari api neraka. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, dengan kalimat syahadat ini sesuatu yang ada di dunia ini menjadi kecil. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, di dalam kitabnya, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, hendaklah kalian beribadah kepadaku, menyembahku,
sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah beribadah kepadaku, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk mentauhidkannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap nabi dan rasul kepada kaumnya, dan kami perintahkan kepada mereka, sembahlah Allah dan beribadalah kepada Allah, dan tinggalkan sesembahan selain dari Allah. Maka Allah memerintahkan para rasul, para nabi dan rasul ya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, tidak sampai di situ saja. Konsekuensi kita setelah kita bersyahadat, kita mengakui ya bahwasanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dari itu ada tugas, ada konsekuensi yang harus kita laksanakan. Nah, menyusullah rukun Islam berikutnya, yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Para ulama menyusun hadis ini menjadi rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, setelah 5 rukun Islam dirangkaikan oleh para ulama, maka dari itu yang pertama syahadat sudah, kemudian sholat. Yang paling penting adalah sholat. Kenapa sholat paling penting? Karena sholat adalah tiang agama. Jika seseorang menghancurkan tiang agama, maka dia telah menghancurkan sholat. Jika seseorang menghancurkan sholat, maka telah menghancurkan tiang agama. Maka merugi sekali ya. Untuk itu saudara-saudariku, kemudian puasa. Puasa ini adalah ibadah ya, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, berpuasalah ya di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang terdahulu telah berpuasa, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Maka Allah telah memerintahkan kita puasa. Kemudian ada lagi perintah zakat. Allah sudah ya menyatukan antara sholat dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sudah Allah bakukan itu satu paket. Kemudian haji. Ya, ayat-ayat yang mengenai tentang haji, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji ya ini bagi yang mampu. Insya Allah kita semua, dan saya berharap kepada para pendengar, para saudara-saudariku, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kalian agar kalian berangkat ke tanah suci insya Allah dengan secepatnya. Insya Allah kalian akan selalu menjadi hamba yang bertakwa. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri saya dan kepada rekan-rekan agar diperlihatkan selama kita masih hidup di dunia ini, pinomat seumur sehidup sekali kita melihat Ka'bah dengan secara langsung insya Allah.
marilah kita berdoa supaya kita sempat melihat Ka'bah dan beribadah, berdoa di depan Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hadis hari ini. Ya, ikuti hadis berikutnya. Saya akan menyampaikan hadis berikutnya mengenai tentang Islam, iman dan ihsan. Maka jangan lupa di like dan share dan subscribe. Mudah-mudahan dengan subscribe lalu tekan lonceng, para pendengar sekalian bisa mendapatkan video saya berikutnya. Oke, cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.